Terbang tinggi si burung pun naik. Diberi makan daun bayam. Sebelum acara ini dimulai, saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Yang kami hormati para narasumber, Dr. Fidiansa, SPKJ, MPH, Dr. Taufik Ali Fuad, Bapak Lurah Pegangsaan, Bapak Sandy Yusuf Maulana SE, serta pejabat dan staf Kelurahan Pegangsaan, Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah dan guru dari SMK Negeri 16, Ketua IID Cabang Jakarta Pusat Ibu Dewi Anggraini beserta seluruh jajaran pengurus IID Cabang Jakarta Pusat, dan yang saya sayangi anak-anakku dari SMK Negeri 16 Jakarta Pusat. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Sutarti Eko Prastianusi, pengurus IID Cabang Jakarta Pusat, didapuk untuk menjadi MC pada hari ini. Alhamdulillah, pada Rabu 8 Februari 2023 hari ini kita dapat hadir di ruang ini untuk bersama-sama belajar tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang serta dampaknya terhadap penularan penyakit HIV/AIDS. Kami dari Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat dalam rangka melaksanakan program kerja unggulan ingin melaksanakan kegiatan pada hari ini untuk mensosialisasikan kepada remaja sekalian tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang serta dampaknya terhadap penularan penyakit HIV/AIDS. Kita memasuki acara yang berikutnya, yaitu menyanyikan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars IID yang akan dipimpin oleh Ibu Reziana Mukhtar. Kami persilakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, maka sukseskan program, muatkan rencana, bantu anak cacat dan yang piatu, urutkan sisihkan teman maju, hidup lahir dan batin, hidup yang sederhana, jujur tinggi cita. Ya, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita di pagi hari ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yaqin bijalali wajhika karim wa azmi. Ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan organisasi kami agar dapat melaksanakan visi dan misi organisasi ini sehingga mencapai tujuan organisasi ini, yaitu mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal dan tobat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Semoga doa kebaikan kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu Mirna. Selanjutnya kita memasuki laporan Ketua Panitia. Kepada Ibu Sri Sundari Rama selaku Ketua Panitia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam sehat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat hadir di ruangan yang mulia ini untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang penting dan bermanfaat, yaitu tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bahaya HIV dan AIDS. Mohon izin saya memperkenalkan diri dulu, saya Ibu Sri Sundari selaku Ketua Panitia ingin melaporkan bahwa dalam rangka melaksanakan 2 program kerja unggulan ini sekaligus, yaitu A. Mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang kepada remaja, dan mensosialisasikan pencegahan penularan penyakit menular terutama HIV dan AIDS. Maka pada hari ini IID Cabang Jakarta Pusat telah mengundang 2 orang pakar selaku narasumber, yaitu Dr. Fidiansa SPKD MPH yang akan menyampaikan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, dan Dr. Taufik Alifuad yang akan memberikan materinya tentang bahaya serta cara pencegahan penularan HIV dan AIDS, yang akan dipandu oleh Dr. Popi sebagai moderator. Selamat pagi Dr. Popi. Adapun acara ini terselenggara berkat dukungan penuh dari Lurah Pegasan Bapak Sendi Yusuf Maulana ST yang berkenan menyediakan ruangan yang nyaman ini, dan berkat dukungan Kepala Sekolah SMKN 16 Jakarta Pusat yang telah mengizinkan dan mengirim siswa-siswinya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Atas terselenggaranya kegiatan pagi hari ini, kami selaku panitia pelaksana merasa bersyukur dan mengucapkan berterima kasih. Semoga materi yang akan disampaikan oleh para narasumber nantinya dapat menjadi ilmu yang baik dan bermanfaat bagi kita semua, terutama anak-anakku siswa-siswi SMKN 16 Jakarta Pusat sebagai generasi penerus bangsa. Itu yang dapat saya laporkan. Atas keterbatasan dan kekurangan dalam penyelenggara acara ini, kami mohon maaf, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi laporan dari Ketua Panitia. Jadi acara kita hari ini didukung penuh oleh Bapak Lurah dan Kepala Sekolah SMKN 16 Jakarta Pusat. Hadirin sekalian, kini kita memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua IID Cabang Jakarta Pusat kepada Ibu Dewi Anggraini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Dr. Fidiansa SPKD dan Dr. Ahmad Taufik Alifuad. Yang kami hormati Lurah Kebangsaan Jakarta Pusat Bapak Sendi Yusuf Maulana ST. Yang kami hormati juga Kepala Sekolah SMKN 16 Jakarta Pusat beserta guru-guru dan pendampingnya. Yang kami hormati juga pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat, anak-anakku, siswa dan siswi SMKN 16
yang hadir pada hari ini, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dalam keadaan sehat dapat hadir di ruangan yang nyaman ini untuk melaksanakan suatu kegiatan yang cukup penting bagi kesehatan dan kualitas generasi muda penerus bangsa Indonesia, yaitu sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba dan bahaya HIV/AIDS kepada murid-murid SMKN 16 Jakarta Pusat. Ibu, anak-anakku dan hadirin sekalian, merupakan kehormatan dan kesempatan yang baik sekali bagi Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dengan demikian, kami telah dapat melaksanakan program kerja unggulan Ikatan Istri Dokter Indonesia yang telah ditetapkan pada Muktamar ke-22, yang melalui tentang perlunya mensosialisasikan masalah bahaya narkoba kepada generasi muda, khususnya murid-murid SMA dan SMK, serta memberikan informasi yang benar tentang dampak buruknya terhadap kesehatan yang dapat menularkan penyakit berbahaya, yaitu HIV/AIDS. Baiklah, atas kerjasama yang sangat baik, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Lurah Pegangsaan yang telah mengizinkan kami menggunakan ruangan ini yang nyaman ini beserta fasilitasnya, Kepala Sekolah SMKN 16, tentu saja kepada seluruh pengurus Ikatan Istri Dokter Cabang Jakarta Pusat yang telah berpartisipasi dan mempersiapkan acara ini dengan baik. Kami berharap kegiatan hari ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses, berguna bagi kita semua dan bagi bangsa, dan membekali ilmu yang bermanfaat untuk generasi muda, khususnya siswa-siswi SMKN 16. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku semua dan selamat menyimak materi yang akan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi Anggraini. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Lurah Pegangsaan Jakarta Pusat kepada Bapak Sandy Yusuf Maulana SE. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi'nimatillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang terhormat Ibu Ketua Umum IIDI Cabang Kota Administrasi Jakarta Pusat, Ibu Dewi Anggraini beserta para pengurus dan jajaran IIDI. Pada yang saya hormati Bapak narasumber, ada Dr. Fibi, Dr. Taufik, dan Ibu Dr. Popi selaku moderator. Dan yang saya hormati dan saya banggakan juga rekan saya ini Bu, abang saya nih kalau boleh dibilang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Bapak Jamaluddin ya, atau yang biasa kita panggil Pak Jamal, dan adik-adik SMKN 16 yang sangat saya banggakan. Pertama-tama dan tak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada pagi hari ini kita semua yang hadir di sini masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat hadir, dan insya Allah nanti adik-adik semuanya disimak, didengarkan baik-baik arahan dari narasumber karena ini sangat bermanfaat sekali.
Jadi pada kesempatan ini saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IIDI Cabang Jakarta Pusat karena program-programnya sangat membantu kami di kelurahan, mulai dari stunting, ibu hamil, sekarang stop narkoba, cegah penularan HIV/AIDS. Di samping itu di SMK 16 ini kita juga berhubungan sangat baik Bu dengan Pak Jamal, Pak Yanwar. Jadi sudah beberapa tahun ini kita selalu kerja bareng, kerja bersama. Jadi insya Allah kita sangat mensupport dan mendukung apapun acara yang dilaksanakan, baik itu di kelurahan maupun di SMK 16, yang dimana tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, membantu warga di dalam mendukung program-program pemerintah. Jadi ya sekali lagi, jangan pernah mencoba narkoba. Sayangi diri adik-adik semua, sayangi keluarga, sayangi orang tua adik-adik semua. Karena adik-adik semua yang ada di sini insya Allah adalah generasi penerus bangsa ke depannya. Jangan sampai ternoda, jangan sampai pernah tergoda oleh ajakan untuk mencoba menggunakan narkoba. Terima kasih sekali Ibu Dewi, Pak Jamal. Mohon maaf, beginilah adanya Bu kantor kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita memasuki kepada agenda kita yang utama, yaitu seminar kesehatan. Kita sebutnya seminar kesehatan aja ya, biar keren ya. Seminar kesehatan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, serta dampaknya terhadap penularan penyakit HIV/AIDS, yang akan disampaikan oleh para narasumber, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Tema acara kita hari ini adalah Stop Narkoba, Cegah Penularan HIV/AIDS. Seminar dan tanya jawab ini nanti akan dipimpin oleh Dr. Poppy Tresnawati Hendrawan MKes selaku moderator. Tanpa berpanjang waktu, saya mengundang Dr. Poppy untuk memimpin acara seminar awal. Silakan dokter. Selamat ya. Saya undang Dr. Fidiansyah untuk di sebelah kanan saya dan Dr. Taufik di sebelah kiri saya. Monggo silakan. Baik, kita segera kita cepat saja ya, biar bisa punya pertanyaan banyak. Selamat pagi Dr. Vivi, saya bacakan sedikit kurikulum vitae dari riwayat hidup dari Dr. Fidiansyah. Jadi Dr. Fidiansyah ini beliau lahir beliau di Jakarta deh ya, pokoknya tinggalnya di Jakarta di Jalan Sasak Kelapa 2, Kebonjeruk, Jakarta Barat ya. Beliau adalah seorang Direktur Utama PKJN Rumah Sakit Jiwa Masuki Mahdi Bogor. Kemudian selain itu beliau juga seorang dosen ya, dan beliau menamatkan pendidikannya di FK UI, lulus tahun 81 ya, kemudian spesialis jiwanya tahun 96. Kemudian S3 di Universitas Indonesia juga tahun 2010. Tapi selain itu beliau mendapatkan gelar MPH-nya di Universitas Gadjah Mada. Gitu ya dok? Keren ya. Dr. Vivi, waktunya 30 menit ya, untuk jadi sampai jam 10.51 ya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi yang indah kumpul di ruang yang nyaman. Ikut undangan IID dalam program kerja unggulan. Semoga kita semua terhindar HIV/AIDS dan narkoba yang bahaya, untuk wujudkan Indonesia maju, kuat dan jaya. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator dan Ibu Ketua ID, Pak Lurah dan jajaran. Dr. Taufik, mohon izin supaya saya juga bisa tatap, saya mohon izin berdiri Bu ya. Ya, saya pakai ini aja. Ya. Apa yang kita akan bahas sebetulnya tadi sudah Pak Lurah pancing ya Pak ya. Ada yang memang tahu, bukan tadi Bapak bilang pernah, ada yang tahu tentang narkoba? Ya, tentu mengetahui tentu sesuatu hal yang ini dilakukan oleh IID, ya. Edukasi, sosialisasi dalam rangka memberitahu, ya, supaya apa yang nanti kita bahas ini menjadi penambahan ilmu. Ini SMK-nya bidang khususnya apa? Business Management. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan akan menjadi pebisnis unggul masa depan. Ya, akan menjadi sumber daya manusia Indonesia, bonus demografi masa depan yang betul-betul nanti mengelola apa yang menjadi ilmu bisnis yang bangsa kita. Ya, ada yang tahu video ini video apa? Perkembangan? Ya, ini adalah perkembangan embriologi manusia di perut para ibu-ibu yang luar biasa. Kita doakan para ibu-ibu yang memang diamanahkan sebuah organ namanya rahim, hanya mereka lah yang mendapatkan kewenangan. Laki-laki nggak bisa. Ya. Taufik, saya, Pak Lurah nggak bisa. Itu hanya diberikan sebuah yang istimewa untuk para ibu, maka dikatakan surga fisiknya, lalu kemudian afiat jiwanya, berarti ada kemungkinan 4 keadaan. Ya. Ada kemungkinan 4 keadaan. Keadaan kira-kira yang akan menjadi idaman kita. Kotak yang mana? Hijau, ya, yaitu sehat fisiknya dan afiat jiwanya. Itu yang kita inginkan. Mana yang tidak kita inginkan? Yang merah ya, sudah sakit fisiknya, lalu tidak afiat mentalnya. Ya. Contohnya yang kita lagi pengen berantas, korupsi. Siapa pelakunya? Disebut koruptor. Koruptor tuh badannya sehat nggak? Sehat. Yang sakit apanya? Mental. Bahkan koruptor-koruptor pada dasarnya itu IQ-nya brilian. Karena dia bisa melakukan manipulasi, bisa melakukan hal-hal yang memang tidak patut karena tidak afiat. Namun fisiknya sehat. Makanya kita berdoa sebetulnya lebih mengutamakan memang keafiatan. Karena narkoba akan mengganggu mentalnya. Yang tadi disampaikan, kalau sudah terkena akan ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama adalah pengen lagi, yang disebut dengan kecanduan. Sekali kena karena dia mendapatkannya salah, maka disebut penyalahgunaan. Apakah narkotika bisa berguna? Bisa kalau digunakan oleh dokter. Jadi bisa berguna, makanya yang tidak boleh adalah penyalahgunaannya. Makanya narkotika, psikotropika diatur oleh undang-undang. Hanya dokter yang berwenang untuk menggunakan. Kalau di luar dokter mendapatkannya, maka itu namanya penyalahgunaan. Itu yang nggak boleh. Ya karena apa? Karena kalau salah menyalahguna, dia bisa namanya tadi kecanduan. Gejala kecanduan apa? Tadi nagih, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Setelah pengen, kemudian dia akan naik, menambah lagi, edik. Tadinya dosis mungkin hanya 1 tablet, naik lagi 2 tablet. Yang tadinya mungkin pakai model yang hisap, naik lagi hisapannya. Tadi suntikan, naik lagi suntikan. Kalau sudah derajat kedua ini terjadi, maka akan terjadi yang ketiga, yaitu dependent, atau kemudian menjadi tergantung. Kalau sudah tergantung, sudah nggak bisa lepas. Makanya kemudian segala hal dia lakukan. Dia menipu, dia berbohong, bahkan dia melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, mencuri dan sebagainya, kan dalam rangka
memenuhi ketergantungannya. Nah, inilah bahaya yang tentu harus kita pahami sebagai suatu reaksi dari narkotika yang memang berbahaya bagi tubuh kita. Macam kemasan, mungkin pernah dengar ada yang disebut dengan tembakau gorila. Hampir mirip ini dengan narkotika. Ya, bahaya sekali. Namanya sudah gorila. Gorila kemudian tidak memberikan efek yang menginginkan, muncul lagi tembakau Hanoman. Ternyata zaman yang juga kalian hadapi di era milenial ada ketergantungan baru yang nggak perlu narkotika, nggak perlu psikotropika, yang disebut dengan ketergantungan internet. Hati-hati, udah mulai banyak. Jadi bayi-bayi yang akan seperti ini nih, kalau nggak salah penggunaannya tidak bijak, akan menjadi calon-calon yang juga sama persis ketergantungannya dengan narkotika psikotropika. Kalau bapak ibunya tidak hati-hati, seolah-olah kurang keren kalau dia tidak diperkenalkan dengan perangkat-perangkat yang padahal jaringan otaknya belum utuh. Akibatnya dia tergantung, yang efeknya sama, akan nyandu, akan tergantung, dan bahkan lebih berbahaya karena nggak ada zatnya, dia cukup hanya jaringan saja. Jaringannya habis, temper tantrum, ngamuk-ngamuk. Itu tanda-tanda bayi dan balita ketergantungan narkotika. Hati-hati, ya, ini sudah menjadi hal yang harus diwaspadai para orang tua zaman. Terima kasih Dr. Siti, pas loh waktunya, hebat kita masuki sesi yang kedua. Sebelum nanti tanya jawab, kita masuk dulu ke sesi yang kedua, materi tentang HIV/AIDS ya. Di hadapan kita semua, di depan kita ada Dr. Ahmad Taufik Ali Fuad. Beliau sekolah di Jakarta, tetapi pendidikan kedokterannya di Fakultas Kedokteran Unpad Bandung. Gitu ya? Biasa bahasa Sunda artinya? Biasa bahasa Sunda artinya? Biasa. Baik, beliau Dr. Taufik ini adalah teman saya 40 tahun yang lalu di Puskesmas ya. Kita sama-sama di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu. Waktu itu dia masih bujangan. Sekarang mah udah punya cucu ya. Beliau saat ini sebagai Komisi Penanggulangan di KPK ya, Bang, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2016 sampai sekarang. Pengalaman beliau di lapangan sangat banyak ya, dan mari kita dengarkan sosialisasi dari Dr. Taufik dan gali pengalamannya itu sebanyak-banyaknya. Di lapangan beliau tuh ahli sekali. Monggo Bang Taufik. Atur nuhun Dr. Popi. Terima kasih kepada ibu-ibu di Ikatan Istri Dokter Indonesia Jakarta Pusat yang saya cintai, juga istri saya di rumah saya cintai juga, Pak Lurah, Kepala Sekolah Akhir, dan adik-adik ya, ada 100 orang saya ikut tadi, sekitar 20-nya cowok ya. Semuanya tadi saya lihat sehat kok. Nah, waktu dokter Vidi bilang sehat walafiat, kasih contoh kacamata, saya copot kacamata saya langsung supaya sehat walafiat. Tapi saya sehat pakai kacamata. Kita akan bicara HIV/AIDS ya, dan saya akan mencoba menjelaskan ini. Mudah-mudahan kita bisa sama paham tentang hal ini. Saya yakin adik-adik udah pernah dengar. Ada nggak yang belum pernah dengar? Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya, jadi kita membedakan dulu nih
apa HIV. Kalau acquire tuh didapat, kita dapat ya. Kalau kita itu tinggi, badannya keker, cantik, ganteng, ya itu udah dari sononya, dapat dari ibu kita, ya. Kalau ini didapat setelah kita lahir, kita dapat. Nah, ini tadi seperti tadi turun kekebalannya. Sindrom itu kumpulan gejala. Jadi kalau ada orang kemasukan virus HIV, maka dia kena HIV. Nah, nanti kalau dia punya banyak gejala penyakit yang didapat, maka kita bilang AIDS. Jadi bedakan, ya, HIV, AIDS. Oke, terus sekarang kita lihat di mana adanya itu. Di mana coba? Di mana lagi? Di mana lagi? Di mana lagi? Pinter ini semuanya, ya, udah tahu semua. Jadi dia adanya di darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Nah, darah, siapa yang udah pernah lihat darah? Nah, ada. Jadi di darah ada tiga. Ya, jadi apalagi bahwa virus ini kalau masuk badan kita ada di darah kita. Kedua, cairan sperma. Udah ada yang lihat sperma, cairan, gambarnya? Ya, perhatikan, cairan sperma. Ya, jadi ini laki-laki yang kumisan. Pokoknya kalau udah kumisan, nah kita bicara cairan sperma, bukan sperma, cairannya. Ya, jadi misalnya kita contohin apa ya? Mau cendol apa air kelapa? Cendol. Ya, kalau cendol kan ada cairannya, ada cendolnya yang hijau-hijau. Ada cairan, ada sperma. Nah, sperma tuh yang cendolnya tuh yang hijau-hijau. Kalau cairannya yang manis gurih. Nah, virus ini ada di cairan sperma. Oke? Nah, sekarang di mana lagi adanya? Cairan vagina. Siapa yang belum mens di sini? Udah semua. Ya. Kenapa kita mens? Karena kita ada satu siklus. Kalau ini ibu-ibu nih, adik-adik yang wanita. Ya. Jadi setiap bulan secara tur kita menstruasi. Karena sudah ada produksi telur, tidak dibuahi, yang tadi ada gambarnya, ya. Di telur itu tidak ada virusnya, adanya di cairan, ya. Itu tempatnya ada. Air susu ibu, air susu ibu yang mana yang menularkan HIV? Ya. Apakah ibu-ibu yang hamil kemudian melahirkan, menyusui itu ada virus HIV-nya? Tidak. Yaitu ibu yang sudah tertular HIV. Jadi kalau ada ibu dia HIV menyusui anaknya, maka anaknya bisa tertular. Jadi air susu ibu dari ibu yang HIV positif. Gitu ya, Pak. Lanjutnya. Nah, ada di mana? Berikutnya, bagaimana bisa menular? Kan tadi adanya di mana? Menular dari darah. Darah menular. Darah yang
mengandung virus HIV. Jadi kalau saya HIV positif, darah saya ada virus HIV. Nah, jadi darah orang yang HIV positif mengandung virus HIV. Kalau saya transfusi darah, maka darah saya diperiksa oleh PMI. PMI di mana kantornya? Ya, Keramat Raya. Diperiksa darahnya. Kalau ada virus HIV, maka darah saya disingkirkan, dimusnahkan, tidak dipakai. Hanya darah orang yang sehat. Ya. Jadi alhamdulillah kita semua donor darah diperiksa darahnya sehingga terjamin darahnya tidak mengandung virus HIV ketika kita nanti ditransfusi darah. Ingin beribadah berlama-lama. Semoga materi yang telah disampaikan ini membawa berkah, berlimpah rahmat untuk kita semua. Ya, terima kasih atas materinya para narasumber dan Dr. Kopi yang telah memimpin acara ini. Sampailah kita pada pemberian kenang-kenangan atau souvenir. Jadi saya minta kepada para narasumber untuk berduduk ke depan. Yang bertanya nanti dulu ya. Silakan Dok, Dr. Taufik dan Dr. Iliasa. Kepada Ibu Dewi dan Ketua Panitia, monggo diberikan souvenirnya. Dr. Vidi dan Dr. Taufik, tadi kita ambil kesimpulan bahwa kita belajar banyak pada hari ini. Dari Dr. Vidi kita tahu apa sih yang lebih penting, sehat atau afiat. Kita ya, kemudian Indonesia ternyata tuh sampai sekarang tuh masih di ranking 87. Jadi masih banyak, harusnya kita di ranking yang atas ya Dok ya. Jadi harapan kami, harapan kita semua adalah adik-adik ini yang nanti akan menjadi generasi penerus yang generasi emas. Dan kita juga misalnya ciri-ciri jiwa yang sehat itu apa sih? Yang terpenting tahu kemampuan kita sendiri, dan yang kedua bisa menghadapi stres. Ya, jadi stres sehingga kita tidak salah jalan. Kemudian pengguna 24% adalah pelajar. Kenapa pelajar? Karena mereka sedang dalam masa perkembangan, masih dalam masa bingung, dewasa belum, anak-anak sudah tidak, gitu ya, sehingga mudah sekali goyah. Dari Dr. Taufik kita tadi belajar ya, HIV itu apa, kemudian bagaimana. Kalau saya kok yang nempel tuh adanya di mana, kemudian bagaimana kita mencegahnya. Kalau kita tahu jalur penularannya, maka kita tahu pula pencegahannya, gitu ya Bang. Ya, yang terpenting lagi yang masuk di otak saya tadi sebentar adalah A, B, C, D, E. Ya, jadi bagaimana mencegahnya adalah A, abstinensi. Tetap kukuh ya, jaga, jangan melakukan hubungan seksual sebelum Anda menikah. Yang kedua, be faithful, setialah pada pasangan Anda. Orang perempuan sama kok, itu yang sudah kita dapat itulah yang kita jaga, Kemudian C itu apa? Use condom ya. Jadi tapi itu bukan kamu boleh melakukan hubungan seksual tetapi dengan kondom, bukan begitu loh ya, bukan begitu. Yang kemudian C, D, avoid, hindari obat-obatan ya, suntikan, terutama narkoba lah. Dan yang kelima, edukasi, belajar terus.
belajar. Kan belajar mulai dari ayunan sampai masuk liang kubur. Jadi belajar terus, belajar apa aja kamu harus. Ya, Ikatan Istri Dokter Indonesia tentu merupakan mitra IDI yang punya peran dan tugas memberikan juga edukasi terhadap berbagai macam kebijakan program IDI. Jadi dengan kata lain, program unggulan ini menjadi bagian yang strategis bagi pemerintah Indonesia melalui koordinasi IDI, melalui Ikatan Istri Dokternya, sehingga masyarakat terbantu dengan edukasi yang tidak formal. Karena melalui pendekatan-pendekatan yang humanis, pendekatan diskusi dan dialog. Dan tampaknya respon apa yang kemudian mereka berikan luar biasa. Bagaimana mereka tadi tidak kebagian untuk mendapatkan kesempatan bertanya, padahal keinginan bertanya itu cukup. Artinya mereka sadar bahwa ini adalah topik penting, karena itu kanal-kanal yang harus kita segera juga kembangkan adalah kanal-kanal yang menggunakan media sosial, entah itu melakukan YouTube, entah itu TikTok dan sebagainya. Intinya kontennya adalah edukasi dan program unggulan yang digunakan ini. Semoga betul-betul tujuan tercapai dan sukses selalu untuk warga kita yang terbebas dari narkotika dan HIV/AIDS. Terima kasih banyak. Hari ini kita sudah menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Istri Dokter Indonesia Jakarta Pusat dengan menghadirkan adik-adik setempat dengan materi tentang penyalahgunaan penggunaan narkoba dan pengetahuan tentang HIV. Kegiatan ini sangat luar biasa baiknya karena diselenggarakan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam satu organisasi yang punya peran sangat penting dengan sasaran adalah generasi muda yang nanti akan memimpin negara kita, sehingga mereka paham bagaimana menghindari narkoba maupun sampai tertular penyakit HIV. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ini acara sangat bermanfaat sekali untuk kita umumnya generasi muda untuk mengenal ini narkoba dan cara mencegah penularan HIV dan AIDS. Saya sangat berterima kasih kepada Ikatan Istri Dokter Indonesia yang telah menyelenggarakan acara semacam ini dan telah mengundang sekolah saya di SMK Negeri 16 Jakarta.